Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kembali pembahasan tentang matematika untuk ujian nasional tingkat SD. Baik, di sini ada soal sebuah segi 4 memiliki keliling 268 cm. Maka panjang sisinya adalah berapa cm? Baik, soalnya segi 4. Ya sudah, kita buat segi 4 saja. Oke, segi 4. Nah, ini dia segi 4. Di mana segi 4-nya adalah sisinya sama semua. 1, 2, 3, 4. Nah, karena bahasanya segi 4, kelilingnya 268 cm dan tidak ada keterangan lain, ini menunjukkan bahwa bangun segi 4 ini namanya persegi. Ya, tinggal kita bagi 268, kita bagi dengan 4. Kenapa dibagi 4? Karena segi 4. Oke, hasilnya adalah 67. Ini dia ada jawabannya. Yang C. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya ada luas bangun datar yang diarsir, di mana ada lingkaran kemudian diarsir. Nah, yang diarsirnya ini adalah bagiannya 1/4. Jadi luasnya kita masukkan dahulu 1/4. Dari mana? Dari bagian yang diarsir 1/4. Kemudian untuk mencari luas lingkaran, ingat rumus lingkaran adalah ingatnya buah fir. Jadi V kali R kali R. Lalu kita masukkan 1/4 dikalikan V-nya tergantung pada R-nya, di mana R-nya adalah 14 cm. Berarti kita masukkan dahulu 14 dikalikan 14. V-nya dengan kata lain harus mengikuti R-nya. Karena R-nya kelipatan 7, 14 kan kelipatan 7, maka V-nya kita buat 22/7. Nah, kita panjangkan saja untuk memudahkan. Nah, kita bagi 14 dibagi 7 hasilnya 2. Kemudian 2 dibagi 2 dengan 4 kan bisa dicoret. 4 bagi 2 hasilnya 2. Kemudian 22 kita bagi 2 hasilnya 11. Jadi 1 dikalikan 11 dikalikan 14 hasilnya adalah 154. Oke, ini ada jawabannya yang A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Di soal selanjutnya kita diminta mencari lingkaran, tapi lingkarannya full. Jika diameter lingkaran 40 cm, maka luasnya adalah titik-titik. Ini satuannya belum ada ya. Centimeter kuadrat. Oke. Kita tahu luas itu rumusnya tadi V dikalikan R dikalikan R. Oke. Kita lihat R-nya di sini tidak diketahui. Yang diketahui adalah diameternya 40. Jadi kita buat diameter sama dengan 40, berarti R-nya 40 dibagi 2, hasilnya adalah 20 cm. Nah, kemudian kita coba cari luasnya. Kita masukkan R-nya 20 dan 20. Nah, V-nya kan tergantung pada R-nya. Kalau R-nya lipatan 7, maka V-nya pakai 22/7. Tapi karena R-nya di sini 20 yang bukan merupakan kelipatan 7, maka kita pakai 3,14. Oke, setelah itu, nah, cara hitung mudahnya, ini ada 02 kita buang, 1, 2. Setelah itu kita jalan ke belakang, 1, 2. Berarti komanya di bagian paling belakang. Karena di bagian paling belakang berarti komanya hilang. Maka kita menjadi 3, 1, 4. Komanya sekali lagi hilang karena ada di bagian paling belakang. Kalikan dengan 2, kemudian kalikan dengan 2. Maka hasilnya 314 dikalikan 2 dikalikan 2 hasilnya adalah 6, 5, 1256. Ada jawabannya 1256. Oke, ada yang C. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini kita diminta untuk volume dari bangun ruang. Nah, bangun ruangnya di sini adalah tabung. Oke, rumus dari tabung untuk volume dari bangun ruang itu kita lihat bagian paling bawahnya. Nah, di bagian paling bawahnya kan lingkaran. Lingkaran itu rumusnya adalah V dikalikan R dikalikan R. Jadi lihat dulu bagian bawahnya.
bisa bagian bawahnya atau alasnya, atau yang kedua bagian tutupnya atau bagian atasnya. Karena bagian alasnya bentuknya lingkaran, maka rumusnya V kali R kali R. Setelah itu kita kalikan dengan tingginya yang ini. Nah, dikalikan dengan T. Oke, T-nya kita T kecil saja. Jadi kita masukkan, kita cari R-nya di sini. Oh, di sini R-nya belum diketahui. Yang ada adalah D sama dengan 14 cm. Jadi R-nya 14 kita bagi 2 sama dengan 7. Jadi R-nya adalah 7. Kita masukkan 7 dikalikan R-nya lagi 7 dikalikan tingginya 30. Oke, setelah dapat maka kita bisa menentukan V-nya adalah 22/7. Kenapa? Karena R-nya kelipatan 7. Oke, kita selesaikan. 7 dibagi 7 habis. Berarti 22 dikalikan 7 dikalikan 30. Maka hasilnya adalah 21 dikalikan 2. Kita hitung dulu. 22 dikalikan 7 dikalikan 30 itu hasilnya belakangnya adalah 0. Kemudian 12, kemudian 6, kemudian depannya adalah 4. Jadi 4620. Ada 4620. Oh iya, C. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Oke, di soal ini diminta untuk keliling dari bangun di samping. Nah, ini bangunnya kan bangun datar dan namanya persegi. Berarti yang namanya keliling ya cukup berkeliling saja. Ini 27. Pertama kita jalan 27. Kemudian kita berkeliling kembali. Dari 27 sini kita jalan 27 lagi, maka tambah 27. Kemudian kita jalan lagi, berarti tambah 27. Kemudian kita berkeliling sampai titik awal. Ini titik awalnya kan. Jadi ditambah 27. Maka hasilnya adalah 27 tambah 27 54, kemudian ditambahkan hasilnya adalah 108. Oke, jawabannya ketemu yang A. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Baik, di sini ada bangun ruang balok. Kita lihat untuk panjangnya 21 cm, kemudian lebarnya 4 cm dan tingginya 8 cm. Nah, yang diminta adalah luas permukaannya. Nah, kalau kita bicara tentang luas, berarti pilihannya cuman A kali B. Maksudnya adalah panjang kali lebar atau panjang kali tinggi atau alas kali tinggi. Jadi cuman ada 2 dimensi. Nah, untuk memudahkan cara mengetahui luas permukaannya, cukup kita buat seperti ini. 8 kita kalikan dengan 21, kita buat di sebelah sebelah sini. 8 kita kalikan dengan 21. Selanjutnya 21 kita kalikan dengan 4. 21 kita kalikan dengan 4, kemudian 8 kita kalikan dengan 4. 8 kita kalikan dengan 4. Jadi kita buat seperti apa ya, gambar apa ini ya, bulan. Nah, bulan sabit. Jadi 8 kali 21, kemudian 21 kali 4, kemudian 8 kali 4. Nah, kita buat hasilnya. 8 kali 21 itu hasilnya 168. Kemudian 21 kali 4 itu hasilnya 84. Selanjutnya 8 kali 4 itu hasilnya 32. Lalu kita jumlahkan. Ini 8 tambah 4 tambah 2, paling mudah kita buat 8 tambah 2, 10 tambah 4, 14. Kita letakkan 1 tambah 6, 7, 7 tambah 3, 10, 10 tambah 8, 18. Lalu kita simpan di sini 1 tambah 1, 2. Nah, jawabannya adalah 284, tetapi ini belum selesai. Kenapa? Karena untuk luas permukaan dari balok, maka dia harus dikali dengan 2. Jadi setelah kita buat seperti ini, seperti bulan sabit, maka hasil akhirnya setelah dijumlahkan kita kalikan dengan 2. Maka 2 kali 4 itu 8. 2 kali 8 16, simpan 1. Kemudian 2 kali 2 4 ditambah 1 5. Jadi 568. Nah, ini dia jawabannya yang C. Nah, jadi kesimpulannya untuk mencari luas permukaan dari balok cukup seperti ini.
Begitupun untuk kubus ataupun yang lainnya. Lantas bagaimana kalau yang ditanyanya adalah volumenya? Nah, kalau yang ditanya volume ya cukup kita kalikan 8 dikalikan 21 dikalikan 4. Nah, tinggal dihitung jawabannya. 8 kali 21 kali 4 hasilnya 672. Ini kalau ditanya volumenya. Tinggal kita lihat soalnya, mintanya luas. Oke, di soal selanjutnya ada Gani mempunyai tanah dengan luas 0,5 hektar dan akan digunakan untuk kebun mangga 2250 meter kuadrat dan kebun jeruknya adalah 15,25 are. Sisa tanah Gani yang tidak digunakan. Oke, kita buat ini konversi satuan. Berarti kita buat yang pertama yang diminta adalah dalam bentuk meter kuadrat. Jadi kita buat seperti ini, kucing hitam dalam mobil desi centil mondar mandir, mau desi centil mau desi cantik bolehlah. Kemudian kita buat ini pangkat 2 semuanya karena kuadrat. Oke, selanjutnya dari sini kita lihat ada satuan lain yaitu hektar. Berarti kita buat di sini kilo are, kemudian hektar, kemudian DAA, kita ganti saja M-nya dengan A. KM jadi KA, HM jadi HA, DAM jadi DAAM, kita ganti jadi are. Kemudian DM kita ganti menjadi DA. CM CA dan MM MA. Wah, kurang cukup nih. Baik, oke. Kita lihat untuk satuan atas dan bawah kita punya tempat yang sama. Kita ambil dari sini hektometer ke hektar, kemudian dekameter ke are dan meter ke centiare. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita punya di sini 2 HM kuadrat maka akan sama dengan 2 hektar. Ketika kita punya 20 atau 200 atau 2000, anggaplah 20 hektometer kuadrat maka akan sama dengan 2 hektar. Atau ketika kita punya 1 meter kuadrat maka akan sama dengan 1 centiare. Ketika kita punya 70 maka 70 juga di sini. Ketika kita punya di sini 1 juta dekameter kuadrat maka akan sama dengan 1 juta are. Sehingga dari sini kita bisa buat hektar dibuat ke meter kuadrat. Hektar dibuat ke meter kuadrat. Maka caranya adalah kita lihat meter kuadrat nama lainnya adalah centiare. Nah, berarti jalan dari sini sampai dengan hektar. Nah, kita lihat bagaimana caranya? Caranya kan 0,5 berarti tulis saja 0,5. Komanya kita jangan gunakan. Sampai dengan meter kuadrat. Berarti jalan sampai sini. 1 2 3. Nah, ini kan centiare sama dengan meter kuadrat. Jadi jawabannya adalah 5000. Nolnya kita buang. 0 depan maksudnya ya. Oke, paham ya? Sekali lagi kita lihat hektar mau rubah ke meter kuadrat. Karena meter kuadrat nama lainnya adalah centiare, maka cukup kita masukkan 0,5 0,5 kemudian jalan sampai centiare. Karena dia jalan maka tambahkan 0 1 2 3. Ini 1 2 3. Oke. 0 yang depan bagaimana? Buang saja. Oke, kita masuk ke kalimat selanjutnya. Akan digunakan untuk kebun mangga 2250 meter kuadrat. Nah, akan digunakan berarti kalau akan digunakan berarti kita kurangi. Bagaimana cara menguranginya? Karena dia sudah meter kuadrat, berarti kan posisinya di sini. Nah, jalan berarti dari belakang kalau sudah meter kuadrat. 0, kemudian 5, kemudian 2, kemudian 2. Nah, jadi cukup kita kurangi sekarang. Wah, tidak cukup nih. Kita kurangi
0, kemudian 0 kurang 5 tidak bisa, berarti pinjam ke sini. Langsung saja. 50 kurang 1 jadi 49. Nah, berarti ini jadi 10. 10 kurang 5, 5. Oke. 9 kurang 2, 7. 4 kurang 2, 2. Jadi 2750. Selesai tidak? Oh, belum, karena ada juga kebun jeruknya adalah 15,25 are. Kita lihat are itu ada di sini. Dan mau jalan ke sentiare. Bagaimana caranya? Ya sama saja. Berarti kita ngambil dari belakang. Ini 5, kemudian 2, kemudian wah, tidak cukup ya. Berarti kita buat di sini saja. Gak apa-apa deh. 15, kemudian 1. Nah, sehingga kita buat di sini 2, 7, 5, 0 dikurangi dengan 1, 5, 2, 5. Terus komanya bagaimana? Komanya dibuang saja, tidak usah digunakan. Oke, setelah itu kita kurangi. 0 kurang 5 tidak bisa pinjam. Ini jadi 10, ini 4. 10 kurang 5, 5. Kemudian 4 kurang 2, 2. Selanjutnya 7 kurang 5, 2. Dan 2 kurang 1, 1. Jadi jawabannya adalah 1225 meter kuadrat. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.